Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar? Baik. Anak-anak sehat semua? Sehat. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bank sentral. Apakah kalian tahu tentang bank sentral? Belum. Apakah kalian tahu tentang bank? Tahu. Coba sebutkan apa aja. Bank BRI, Bank Jatim, Bank BCA. Oh ya, bagus sekali itu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian bank sentral, apa itu bank sentral, serta fungsi-fungsi bank sentral itu apa. Anak-anak, setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu menjelaskan tentang bank sentral, atau istilahnya pengertiannya saja itu tidak apa-apa. Yang penting anak-anak ini bisa menjelaskan tentang bank sentral ini. Nah, sebelum kita memulai materi pada kali ini, izinkan Bapak untuk memberi rujukan atau memberi video terlebih dahulu. Pihak mana? Nah, jadi bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan atau kebijakan moneter di negara tertentu. BI dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang ya teman-teman. Kantor perwakilan BI sendiri sudah tersebar baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, anak-anak sudah tahu tentang bank sentral ini? Ya. Apa kalau di Indonesia ini bank sentral ini ada berapa? 1. Coba sebutkan. BI. Artinya? Bank Indonesia. Nah, betul sekali. Nah, jadi Indonesia ini bank sentralnya adalah BI, Bank Indonesia. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang bank sentral. Apakah anak-anak bisa membantu Bapak untuk membacakan pengertian ini? Bisa Pak. Nah, coba. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengelola cadangan devisa negara. Bank ini juga bertugas untuk menjaga stabilitas harga dan mengawasi perbankan di suatu negara. Nah, betul sekali. Jadi, bank sentral ini yang bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengelola cadangan devisa negara. Bank sentral ini juga bertugas untuk menjaga stabilitas harga dan mengawasi perbankan di suatu negara supaya di suatu negara tersebut tidak terjadi inflasi. Begitu. Apakah anak-anak tahu inflasi? Tidak, Pak. Nah, jadi inflasi ini adalah keturunnya harga atau nilai mata uang di suatu negara atau di negara tersebut. Seperti itu. Mungkin anak-anak bisa membantu Bapak untuk membacakan yang kebijakan moneter. Bisa Pak. Fungsi bank sentral. Nah, yang pertama adalah kebijakan
moneter. Bank sentral bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai tujuan stabilitas harga. Bank ini dapat mempengaruhi suku bunga dan pasokan uang untuk mempengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi bank sentral ini yaitu fungsi bank sentral ini yang pertama adalah kebijakan moneter. Jadi bank sentral ini bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai tujuan stabilitas harga supaya harga ini tidak turun, supaya stabil terus seperti itu. Nah, yang selanjutnya pada slide ini yaitu tugas utama bank sentral. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Nah, tugas utama bank sentral ini adalah menjaga stabilitas harga atau menekan inflasi agar tetap rendah dan stabil. Bank ini menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga dan pasokan uang untuk mencapai tujuan ini. Nah, bank sentral di negara kita ini atau negara Republik Indonesia ini adalah Bank Sentral Republik Indonesia, biasa disebut BI. Bank Sentral Republik Indonesia ini adalah bank sentral yang berada di Indonesia. BI didirikan tahun 1953 dan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengatur pasokan uang, hingga menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Yang mengatur sistem keuangan di Indonesia ini adalah BI. Kalau tidak diatur sistem keuangannya, nanti kita beli telur ini bawa uang sekarung, begitu. Apa-apa ini jadi mahal. Nah, apakah anak-anak sudah tahu? Tahu, Pak? Sudah paham? Paham, Pak. Paham. BI. Nah, seperti ini bank sentral yang ada di Indonesia atau yang disebut dengan BI. Mewah kan? Ya, mewah, Pak. Mungkin anak-anak bisa menyimpulkan dari pembahasan yang tadi. Bisa, Pak. Coba simpulkan. Untuk pengertian bank sentral itu sendiri adalah institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan juga mengelola cadangan devisa negara. Kemudian fungsi dari bank sentral. Nah, yang pertama adalah kebijakan moneter. Yang kedua yaitu regulasi perbankan. Yang ketiga adalah sistem pembayaran. Kemudian bank sentral juga mempunyai tugas utama yaitu menjaga stabilitas harga. Yang kedua menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, ya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini. Ya, betul sekali itu anak-anak. Jadi intinya itu begini. Bank sentral ini berfungsi untuk menjaga agar keuangan yang ada di Indonesia ini atau yang ada di sebuah negara tidak menjadi inflasi. Nilai tukar mata uang ini supaya tetap tidak mudah turun, seperti itu anak-anak. Ya, Pak. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang
pengertian bank-bank yang ada di seluruh Indonesia. Baik, Pak. Mungkin anak-anak bisa dipelajari nanti pas sudah nyampe atau sudah pulang ke rumah. Bisa searching-searching di Google. Baik, Pak. Iya, Pak. Nah, untuk anak-anak tetap semangat untuk belajar. Jangan sampai tidak semangat. Karena tanpa belajar kita tidak akan tahu isi dunia. Kita bisa juga ditipu. Tetap semangat ya anak-anak. Iya, Pak. Nah, Bapak ada tugas untuk pertemuan yang akan datang. Jadi, kalian itu tanyakan, kalian itu cari Jadi tugas untuk minggu depan, carilah negara yang punya inflasi yang sangat berat. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kalau Bapak punya kesalahan baik dari tutur kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.